بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat yang dirahmati Allah, Masya Allah Ustaz Dedi, terima kasih. Insya Allah nanti kita ketemu di Trans ya bersama Ustaz siapa Ustaz? Nah ini Ustaz Fakhruddin Faiz dan tanggal 17 ya jam duhur sampai selesai. Nah, sahabat, Ramadan membuat kita bertakbir di akhirnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Artinya apa? Sepanjang Ramadan kita mendapati sebentuk keyakinan bahwa Allah Maha Besar. Wajar kalau kita yakin Allah Maha Besar, Maha Indah, Maha Terpuji, Maha Suci. Akhirnya ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Sesuai dengan judul minggu lalu, jadikan kematian seperti lebaran. Itu kan luar biasa itu. Artinya kematian yang menggembirakan. Siapa bilang kematian itu menakutkan? Kematian itu menakutkan bagi orang-orang yang sangat mencintai dunia. Hubbud dunia wa karohiyatil maut. Buat kita yang agak setengah-setengah bahkan sudah lebih condong kepada keinginan untuk bertemu dengan Allah, tentu kita akan berjuang. Apa perjuangannya? Tadi itu tidak akan sampai kebaikan, tidak akan masuk surga kita sampai kita memberikan apa sesuatu yang paling kita cintai. Kenapa demikian? Ibnu Umar tadi digambarkan, Masya Allah, langsung dia memerdekakan hamba sahayanya. Karena apa? Hartanya tidak menutupi hatinya. Sehingga mata hatinya bisa melihat keagungan Allah dan surga. Dan begitu dirindukannya Allah, begitu dirindukannya liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah. Kalau kita belum mau bertemu dengan Allah, katanya rindu kepada Allah, tapi disuruh maut alim kan gitu ya. Sono ke Allah, sono cenah maut atuh kehula. Nah, seperti itu. Oh, berarti masih setengah-setengah. Kerinduan kepada Allah baru dalam bentuk keyakinan, bukan dalam bentuk ainul yakin, ya. Kalau dalam bentuk bisa gitu kita merindukan Allah dalam bentuk ainul yakin. Jutaan kali sudah dari sejak kita akil balik sampai hari ini Allah pertontonkan keagungannya. Allah persaksikan keagungannya di hadapan kita. Tapi kita tidak memanfaatkannya optimal sehingga kita lupa. Sehingga kita tertutup lagi oleh dunia. Gemerlapnya dunia menyilaukan mata hati kita sehingga mata hati kita tidak mampu lagi menatap bagaimana mengagumkannya Allah. Kalau sahabat, kalau kita sudah tahu Allah Maha Besar, tentu kita ingin bertemu dengan Allah yang Maha Besar. Untuk pantas bertemu dengan Allah yang Maha Besar, tentu kita harus bekerja besar. Bekerja, berkarya besar. Apa itu karya besar? Saya mengerjakan sebuah proyek tulisan. Saya nulis. Tapi di situ saya dapat upah 1 miliar. Maka itu kerja kecil saya karena angka dari pekerjaan saya hanya 1 miliar. Tapi ketika saya mengerjakan sebuah pekerjaan tanpa profit, hanya lillah saja karena Allah, maka itu yang disebut karya besar. Seorang ibu menyusui anaknya, saya yakin lillah. Itu karya besar seorang ibu, sehingga dia pantas mendapatkan surga dan bertemu dengan Allah karena sudah bekerja besar. Seorang suami mencari nafkah, kemudian dia berikan pada istrinya, dia tidak meminta imbalan apapun dari istrinya. Bahkan dia tidak pernah bicara dengan keras kepada istrinya. Kamu taat sama saya sudah cari nafkah. Itu kerja kecil. Yang disebut kerja besar betul-betul lillahi ta'ala. Ya, banyak sekali orang yang bekerja besar, tetapi tidak dalam konteks lillahi ta'ala. Mudah-mudahan melalui media ini kita sudah makin tahu kita akan kerja besar untuk Allah tentunya. Sehingga kita pantas bertemu dengan Allah yang Maha Besar. Ibnu Umar kerja besar itu. Dia lepaskan semua hartanya termasuk hamba sahayanya. Oh, makin banyak hamba sahanya, prestise hidupnya makin luar biasa itu. Prestis dia di hadapan masyarakat, orang yang memiliki hamba sahaya yang banyak itu terhormat sekali. Kemudian beliau lepaskan. Bahkan sejenak setelah membaca ayat itu. Ya Allah, ya Rabbana, bisa nggak ya pas saya lagi baca ayat, anfiku mimma rozaknakum, langsung modok saku keluar ke asana tete mungkin, rada hese gitu kan. Tapi itu harus terjadi. Dan kita harus mengalami bagaimana ringannya kita melepaskan harta.
Bagaimana ringannya kita bersedekah, berbagi. Itu harus terasa. Jangan sampai ini juga menjadi alat ukur tentunya. Karena bagaimanapun juga Ustadz, saya merasa bahwa ujung daripada ibadah adalah silaturahim. Ujung daripada ibadah, ibadah itu menghasilkan kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah itu menghasilkan ketakwaan. Ketakwaan itu menghasilkan akhlakul karimah. Dan bukti daripada akhlakul karimah adalah silaturahim. Ya. Kalau silaturahim kita masih dusta, itu akhlaknya belum ada. Kalau akhlaknya belum ada, maka ketakwaannya juga masih perlu dipertanyakan. Kalau takwanya tidak hadir, maka ibadahnya, kekhusyuan ibadahnya masih perlu dipertanyakan. Nah, seperti apa kita bersilaturahim? Ya, bersilaturahim itu sederhana sekali. Saya ramah kepada Ustadz Dedi, saya ramah kepada siapapun, itu bohong kalau saya belum ramah kepada anak saya belum ramah kepada istri saya, kan gitu ya. Saya bohong, saya berdusta, memberikan kedustaan, kedustaan akhlak. Itu yang disebut yukadzibu biddin mungkin. Ya, saya mendustakan agama. Bahkan setelah saya beribadah, sholat, tahajud, saum, ya, terus saum Daud malah terus sodako kemana-mana, udah, luar biasa. Tapi ternyata saya masih tetap ya dool yatim, wala yakhudu ala ta'amil miskin. Saya masih ria, ya. Saya membiarkan orang miskin lapar. Saya masih membiarkan menghardik anak yatim. Kenapa anak yatim bahasanya dihardik? Karena relatif anak yatim itu tidak terdidik, tidak diajari oleh ibu bapaknya. Atau anak yatim ini dididik oleh ibu bapaknya, kemudian meninggal, bareng sama kita, berbeda polanya dengan kita. Jadi kita rada kesal-kesal sama anak yatim, kan itu. Nah, padahal tidak perlu kesal sama anak yatim. Nah, kemudian ada kondisi, itu disebut sebagai sikap mendustakan agama. Ustaz, saya beribadah sudah 99% Ustaz. Tapi yang 1%-nya saya mendustakan agama. Kira-kira yang 99%-nya masih ada nggak? Habis itu. Habis itu. Nah, jadi untuk tidak menghabiskan yang 99% itu, mari kita tidak dustakan agama seperti Ustaz tadi sampaikan. Ayo atau kita pikirkan bagaimana Palestina, kan itu ya. Saudara-saudara kita di sana, kalaupun tidak kita bisa mengirim ke sana, cik atuh teruskan boikotnya. Ya kan, teruskan saja boikotnya. Da odol teh bukan hanya Pepsodent atuh. Sabun teh bukan hanya ringso, ringso. Bukan hanya itu. Sabun teh bukan hanya capluk. Bukan. Banyak lagi yang lain gitu kan. Insya Allah. Kenapa kita masih masih saja membela-belai sesuatu yang tidak membela umat Islam, ya. Paling tidak itulah, itu tidak terlalu ekstrim mungkin, namanya kita pindah produk nggak ada masalah. Berikan kesempatan kepada para produsen yang lain selain yang berafiliasi kepada Yahudi. Paling tidak itu membangun kekuatan ekonomi yang lainnya selain mereka yang berafiliasi dengan Yahudi. Paling tidak itu. Jadi sepertinya kita tuh masih kalem-kalem aja tentang produksi yang harus diboikot ini, masih tenang-tenang aja, iya kan? Masih beli Oreo, masih beli apa lagi? Capluk, rinso, janganlah. Ya itu seperti itu. Ini sekedar minimalis, minimalis. Artinya apa? Eh kita yakin eh saudara-saudara kita di Gaza dibantu oleh Allah, yakin itu. Tapi apa tidak ingin kita berpartisipasi, kan itu ya? Seperti ada jenazah di keranda, digotong, ah, udahlah, udah ada yang gotong. Paling tidak pegang sebentar saja supaya kita dapat pahala ngegotong jenazah itu, kan itu. Seperti itu. Jangan sampai kita lepas tangan sama sekali. Kalau kita apatis terhadap urusan Allah, maka Allah pun boleh apatis terhadap urusan kita tentunya. Nah, sahabat, ingin bertemu dengan Allah yang Maha Besar, berkarya besarlah. Kalau Dudi Mutakin nulis kemudian dikasih imbalan, dan saya berharap imbalan itu, maka itu karya kecil saya sebesar apapun imbalannya. Dan kalau Dudi Mutakin nulis tanpa meminta imbalan, mungkin mudah-mudahan itu menjadi karya besar karena hanya ingin mendapatkan hadiah dari Allah saja, tidak dari yang lain. Ya, ibu sudah berkarya besar dengan menyusui anak. Hanya bapak saja yang dosa. Kenapa? Ketika ibu menyusui, bapak temuruhan, kan itu. Kan harus ya, kata Rasulullah. Ketika istri menyusui, kata Rasulullah, tolong berikan nafkah lebih kepada istrinya karena dia menyusui anakmu. Kan gitu. Hari kita kan hare-hare ya. Tidak
Menyusui teh malah dimarah istri teh. Nyusuan budak kowe hayo. Har kumaha gitu. Ya pokoknya mah gitu ya lah. Yang jelas itu sudah suami memberikan nafkah kepada istrinya. Sudah jangan diembel-embeli kalimat lain, berikan saja. Dan perlu dicatat ya, beda. Ustadz mungkin sama ya pemahamannya. Memberi nafkah kepada istri dengan menitipkan uang belanja, beda nggak? Beda ya Ustadz ya? Beda. Uang belanja mah untuk makan kita juga. Tapi kalau nafkah betul-betul diberikan kepada istri dan itu menjadi hak istri. Ibu bapak dilarang untuk bertanya kepada istri dipakai naon eta tuh duit kamari menit 3 triliun beak 2 minggu. Kayak bisa tuh. Itu jangan dipertanyakan lagi. Insya Allah kita sudah ikhlas menjadi suami, kita sudah ikhlas menjadi bapak. Jangan dirusak oleh keinginan-keinginan ego kita untuk membuat anak kita harus seperti apa yang kita inginkan, istri seperti apa yang kita inginkan, harus anak seperti yang Allah inginkan, harus istri seperti yang Allah inginkan, dan kita juga sebagai laki-laki harus seperti apa yang Allah inginkan, sehingga kita betul-betul di situ bisa menyatakan kita sudah berkarya besar untuk pantas bertemu dengan Allah yang Maha Besar. Itu. Terus ada di hatur nuhun, mudah-mudahan tanggal 17 sehat dan seterusnya tentunya sehat. Itu dan kita juga insya Allah untuk Zoom kita insya Allah akan kita utak-atik lagi supaya kembali normal seperti biasa. Ada kok syarat-syarat yang harus kita penuhi dari pihak Zoom yang diberikan oleh pihak Zoom, mudah-mudahan kita bisa penuhi insya Allah. Itu saja, mohon maaf. Ya, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Hapunten, aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم